Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film terbaru yang diambil dari kisah nyata. Bercerita tentang seorang polisi khusus yang memberantas para sindikat perdagangan manusia hanya seorang diri. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang ayah yang kala itu sedang mengasuh anak laki-laki dan perempuannya. Tak lama mereka kedatangan tamu wanita bernama Giselle yang mengaku sebagai juara model di kota ini. Di sini Giselle bermaksud akan merekrut kedua anak si ayah, yaitu untuk dijadikan model cilik. Awalnya si ayah sempat ragu karena baru kali ini ia bertemu dengan Giselle. Namun Giselle terus mencoba meyakinkan si ayah sehingga pria itu pun mengizinkan Giselle untuk merekrut kedua anaknya. Hari itu juga Giselle meminta si ayah agar mengantarkan dua anaknya ke sebuah motel di kota, karena mereka akan langsung mengadakan sesi pemotretan. Fundadora de Encuentra tu Sueño. Mucho gusto. Namun sesampainya di sana si ayah tidak diperbolehkan masuk ke ruangan karena takut mengganggu konsentrasi para calon model cilik. Pada akhirnya Giselle meminta si ayah agar pulang dulu dan menjemput lagi ke sini pada jam 7 malam. Pues ahí se los encargo mucho. Setelah itu sesi pemotretan pun dimulai dan terlihat semua bocil yang sangat bahagia karena sebentar lagi mereka akan menjadi model. Malam harinya ketika tepat jam 7 si ayah kedua bocil tadi pun kembali ke hotel, yaitu untuk menjemput mereka pulang. Namun betapa terkejutnya si ayah tatkala melihat kamar hotel tersebut sudah kosong, tidak ada satupun orang. Dengan panik ia langsung berlari ke sana kemari, yaitu untuk mencari pertolongan. Namun sayangnya si ayah tak menemukan juga orang, sehingga bisa dipastikan kedua anaknya itu telah diculik. Adegan berpindah ke pihak kepolisian Amerika yang telah membuat tim khusus untuk menangani kasus-kasus penculikan anak yang sedang marak di negara tersebut. Diberitahu dalam waktu kurang dari 1 bulan ini puluhan bocil telah diculik. Dan para bocil tersebut akan dijadikan pemuas nafsu para manusia laknat, sehingga pihak kepolisian Amerika membuat tim khusus ini. Tim tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Timo, ini orangnya. Terlihat saat ini Timo dan tim sedang bersiap untuk melakukan penangkapan kepada seorang pria bernama Sam yang diduga seorang predator bocil. Hingga ketika Sam sedang asik main komputer, inilah yang dilakukan Timo CS. Setelah berhasil menangkap Sam, Timo pun langsung membuka data-data yang ada di komputer Sam. Di sini Timo sampai mengeluarkan air mata tatkala melihat video Sam yang sedang melakukan hal tidak senonoh kepada bocil korbannya. Timo yang tak kuat menahan emosi, ia langsung mendatangi sel tahanan Sam. Namun di sini Timo bukan menghajar Sam, melainkan mengajaknya mengobrol secara baik-baik sambil menikmati sebatang jarcok. Di sini Timo berpura-pura mengaku kalau dirinya juga adalah pria yang sama seperti Sam, yaitu seorang predator bocil. Baru ditipu seperti itu saja Sam langsung percaya dan menganggap Timo adalah kaumnya. Tell me how I'm supposed to gaze at so much beauty. I really feel connected to you. And everything. Keesokan harinya Timo meminta izin kepada atasannya untuk mengeluarkan Sam 1 minggu saja. Timo berjanji nantinya ia akan memasukkan lagi Sam ke dalam penjara karena ia mempunyai rencana sendiri untuk menangkap teman-teman Sam yang masih berkeliaran. Si atasan yang sudah sangat percaya kepada Timo, ia pun memberi izin Timo. Hari itu juga Timo langsung mengeluarkan Sam lalu mengajaknya mengobrol di sebuah kafe. Di sini Timo berjanji akan meringankan hukuman Sam asalkan dirinya diberi imbalan 1 bocil sebagai persembahan untuknya. Sam yang sudah percaya kepada Timo, ia pun bersedia memberikan 1 bocil, namun ia harus mendatangi salah satu rekannya dulu. Timo pun mengizinkan Sam pergi karena Sam sudah diawasi dari jarak jauh oleh polisi yang mengintainya.
Ternyata Sam menemui rekannya lalu meminta satu bocil sebagai persembahan untuk Timo yang ia anggap melenceng seperti dirinya. Rekan Sam pun mengiyahkan permintaan Sam. Namun ia akan memberikan bocil itu besok hari tepatnya di perbatasan Meksiko. Setelah itu Sam kembali mendatangi Timo lalu memberikan buku kepadanya. Ketika dibuka ternyata dalamnya berisi foto satu bocil laki-laki yang diculik oleh Giselle di awal film. Sam menjelaskan kalau bocil inilah yang akan diberikan kepada Timo. Namun nanti esok hari dan Timo harus menjemputnya di perbatasan Meksiko. Setelah dirasa informasi dari Sam sudah cukup, Timo langsung mencekiknya dan seketika polisi berdatangan untuk menangkap lagi Sam. Sebelum pergi, Timo mengatakan kalau dirinya hanyalah berpura-pura untuk mendapat informasi dari Sam. Dan kini manusia laknat seperti Sam akan segera dihukum mati. Keesokan harinya terlihat Timo yang berada di perbatasan Meksiko, yaitu untuk menunggu rekan Sam membawa satu bocil yang kemarin dijanjikan. Tak lama rekan Sam datang sambil membawa bocil tersebut dan dengan cepat Timo langsung menangkapnya. Kemudian Timo menghampiri bocil itu yang ternyata bernama Miguel dan terlihat sangat ketakutan. Di sini Timo mencoba menenangkan Miguel lalu mengatakan kalau dirinya bukanlah orang jahat dan akan menyelamatkan Miguel. Setelah itu Timo membawa Miguel ke rumah sakit untuk diperiksa kondisinya. Di sini sang dokter mengatakan kalau Miguel tidak apa-apa dan hanya mengalami trauma saja. Kemudian Timo mengajak Miguel makan malam karena sepertinya Miguel belum makan. Di sini Timo meminta Miguel agar menceritakan bagaimana kejadian awal kenapa dirinya bisa diculik. Miguel menceritakan kalau saat itu ia dan kakak perempuannya ditawari untuk menjadi model anak. Namun setelah sesi pemotretan mereka malah dibawa ke pelabuhan yang nantinya akan dikirim ke Kolombia. Beruntung sebelum kapal berangkat ada satu rekan Sam yang sedang mencari bocil dan Miguel lah yang terpilih sehingga ia dibawa olehnya ke perbatasan Meksiko. Miguel memohon kepada Timo agar ia bisa menyelamatkan kakak perempuannya dan para bocil lainnya. Miguel juga memberikan kalung keberuntungan kepada Timo, karena ia percaya jika Timo menyimpan kalung tersebut maka dirinya tidak akan pernah gagal dalam menjalankan misi. Mendengar itu semua, Timo pun berjanji kalau ia akan segera menyelamatkan kakak perempuan Miguel beserta yang lainnya, dan juga menangkap semua sindikat perdagangan manusia. Que nunca van a saber. Keesokan harinya Timo membawa Miguel ke bandara dan ternyata di sana sudah ada ayah Miguel yang sedang menanti kehadiran Miguel. Meskipun Miguel sudah berhasil diselamatkan, namun sang ayah masih sedih dikarenakan kakak perempuan Miguel masih belum bisa diselamatkan. Sebelum berpisah, Miguel memeluk Timo dan memintanya agar segera membawa pulang kakak perempuan Miguel. Setelah itu Timo pergi ke penjara untuk mendatangi teman Sam yang kemarin ditangkapnya. Di sini Timo mengancam akan memindahkan orang itu ke penjara yang sangat kejam jika ia tidak memberitahu Timo informasi tentang siapakah yang telah menculik Miguel dan kakaknya. Pria itu yang ketakutan akhirnya mengatakan kalau Miguel beserta kakaknya diculik oleh seorang wanita yang bernama Giselle dan sekarang ia berada di Kolombia. Bahkan pria itu juga memberitahu sketsa wajah Giselle. Setelah mengetahui informasi tersebut, Timo langsung meminta izin kepada atasannya untuk pergi ke Kolombia, yaitu guna menyelamatkan kakak Miguel dan menangkap Giselle beserta semua sindikatnya. Namun si atasan tidak memperbolehkan Timo pergi karena mengurus perizinannya sangatlah ribet jika mereka ingin menangkap seseorang di negara lain. Timo pun terus memohon, bahkan ia sampai menangis karena hatinya begitu hancur tatkala melihat para bocil tidak berdosa harus diperlakukan seperti itu. Si atasan yang tidak tega, ia pun memberi izin Timo namun hanya dalam waktu 7 hari. Itu pun tanpa ada surat izin dari Menteri Pertahanan. Dengan senang Timo pun berterima kasih dan ia berjanji akan kembali dalam waktu 7 hari. Hari itu juga Timo bergegas pergi ke Kolombia menggunakan pesawat terbang. Sesampainya di sana Timo disambut oleh kapten polisi yang merupakan sahabat lama Timo. Diberitahu kalau kapten polisi ini bernama George dan George langsung mengajak Timo untuk mendatangi salah satu rekannya.
Ternyata George mengenalkan Timo dengan mantan bos mafia barang haram bernama Vampiro ini orangnya. Terungkap fakta kalau Vampiro ini dulunya bos mafia barang haram paling brutal. Namun sekarang ia bertaubat dan menggunakan semua uang hasil penjualan barang haramnya itu untuk membeli para bocil yang diperjualbelikan. Kemudian Vampiro membebaskan para bocil tersebut sebagai bentuk penembusan dosanya di masa lalu. Karena hal itulah George, si kapten polisi Kolombia, mengenalkan Timo kepada Vampiro karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Di sini Vampiro meminta Timo agar mengganti bajunya karena penampilan Timo sangat terlihat seperti agen khusus. Jika Timo ingin menangkap para sindikat penjual manusia, ia harus berpenampilan seperti pecandu, gangster, atau bos mafia agar meyakinkan mereka. Kemudian Timo menanyakan apakah Vampiro mengenali wanita bernama Giselle, karena dialah yang telah menculik beberapa bocil di Amerika. Vampiro pun menjawab kalau ia akan menceritakannya di rumah hingga pada akhirnya Timo George dibawa ke rumah Vampiro. Sesampainya di sana, Vampiro menjelaskan kalau Giselle adalah mantan juara model, namun ia mulai menjadi penculik anak saat karir modelnya mulai menurun. Giselle sangatlah berhati-hati dan ia tidak mau berbisnis dengan orang yang tidak ia kenal. Tentu saja hal itu akan menyulitkan Timo karena jika ingin menangkap Giselle, Timo harus mendekatinya terlebih dahulu. Keesokan harinya Timo menghubungi Vampiro karena sekarang ia mendapatkan ide. Timo mengatakan kenapa mereka tidak membuka saja tempat prostitusi karena dengan begitu maka akan banyak para sindikat seperti Giselle yang menjual bocil kepada mereka. Setelah semua bocil berada di tangan mereka, maka mereka akan langsung menangkap para sindikat tersebut. Vampiro pun setuju dengan ide Timo. Namun hal itu tentu akan membutuhkan banyak uang. Sore harinya Timo menghubungi seorang pria bernama Pablo yang merupakan seorang pengusaha kaya. Diberitahu kalau Pablo ini sering sekali membantu pihak kepolisian sehingga Timo bermaksud untuk menjadikan Pablo sebagai investornya. Di sini Pablo tidak langsung mengiyahkan melainkan meminta Timo agar menemuinya dulu untuk membicarakan apa rencana Timo sebenarnya. Development company with holdings all over the world. Di balik itu Vampiro sendiri mendatangi seorang sindikat kenalannya bernama El, yaitu untuk mengabarkan kalau dirinya dan Timo akan membuka tempat prostitusi. Vampiro berharap kalau El bisa bergabung dengannya dan mengajak para sindikat-sindikat yang lainnya agar mau bergabung juga. Untuk lebih jelasnya, sebentar lagi Timo akan datang ke sini untuk menjelaskan lebih detailnya kepada El. How young? Tak lama datanglah Timo dan ia langsung mengatakan kalau dirinya akan membuat tempat prostitusi di sebuah pulau elit bernama Cartagena. Rencananya tempat itu akan dibuka nanti minggu depan dan Timo berharap El akan mengajak para sindikat lainnya untuk bergabung dengannya. Mendengar hal tersebut seketika El langsung melongo karena pulau itu adalah pulau sangat elit dan tentu El bersedia bergabung dengan Timo. I think he just sobered up. Right? Setelah itu El langsung pergi untuk mengajak para sindikat-sindikat lainnya termasuk Giselle. Di sini El meminta Giselle menyediakan 50 bocil sebagai tahap pertama dari bisnis barunya ini. Giselle dan para sindikat lainnya tentu sangat senang dan mereka pun bersedia untuk bergabung juga. Timo sendiri terlihat masih bingung karena Pablo sang investor belum tentu mau berinvestasi kepadanya. Keesokan harinya Timo dihubungi oleh atasannya. Di sini si atasan meminta Timo agar segera kembali ke Amerika karena tidak terasa sudah 8 hari Timo berada di Kolombia. Jika Timo tidak kembali maka si atasan terpaksa harus memecat Timo. Dikarenakan jika sampai misi ilegal ini ketahuan maka pihak kepolisian Amerika akan diberi sanksi. Mendengar hal tersebut Timo hanya bisa ngahulang sambil mematikan panggilannya. Tak lama setelah itu Timo mendatangi Vampiro untuk meminta saran. Apakah Timo harus pulang atau tetap menjalankan misinya di sini? Vampiro hanya menjawab semua keputusan itu berada di tangan Timo. Akan tetapi meskipun Timo tidak menjalankan misi ini, Vampiro akan tetap menjalankannya sendiri. Take her up to my place, we do the deed, pay the bill. The darkness has to die. Keesokan harinya Timo menghubungi atasannya. Tak disangka Timo memilih mengundurkan diri dari kepolisian demi bisa menjalankan misi ini. Semua ini Timo lakukan karena tekadnya sudah bulat, yaitu ingin memberantas semua sindikat-sindikat perdagangan manusia.
Setelah itu Timo mendatangi Pablo si investor untuk membicarakan rencananya. Di sini Timo mengatakan yang sejujurnya kalau ia berencana akan membuka tempat prostitusi di Pulau Cartagena. Namun semua itu hanyalah jebakan untuk menangkap para sindikat-sindikat dan menyelamatkan 50 bocil yang akan mereka bawa. Untuk itu Timo membutuhkan dana dari Pablo karena biayanya cukup lumayan mahal. Namun Timo berjanji jika semua sindikat telah tertangkap maka semua uang Pablo akan dikembalikan. Setelah mendengar penjelasan dari Timo, sayangnya Pablo tidak setuju karena ia takut kalau semua uangnya tidak kembali lagi hingga Pablo pun pergi meninggalkan Timo. Sorry. Namun ketika Pablo berada di dalam mobil, ternyata Timo menyelipkan satu foto, yaitu foto kakak perempuan Miguel si bocil yang berhasil diselamatkan Timo. Dalam foto itu juga bertuliskan kalau pelecehan terhadap bocil harus segera dihentikan. Mulai dari sinilah hati Pablo menjadi terketuk dan ia langsung mendatangi Timo untuk menyetujui semua rencana Timo. Keesokan harinya Timo, Vampiro, dan Pablo langsung mengatur strategi dan menyewa Pulau Cartagena untuk menjebak para sindikat. Tak lupa Timo juga bekerja sama dengan George si kapten polisi Kolombia untuk menangkap semua sindikat jika nanti semuanya sudah berkumpul di Pulau Cartagena. Keesokan harinya tibalah hari di mana Timo dan Vampiro akan membuka tempat prostitusi itu. Sebelum para sindikat datang, terlihat George dan timnya sudah bersiap untuk menangkap mereka semua. Beberapa jam kemudian datanglah Giselle, Elle, dan beberapa sindikat lainnya sambil membawa 54 bocil. Kemudian mereka langsung berpesta sebagai perayaan tempat barunya. Tak lama setelah itu datanglah George beserta timnya dan langsung menggerebek mereka semua. Pada akhirnya 54 bocil itu berhasil diselamatkan dan para sindikat yang ada di sana berhasil ditangkap termasuk Giselle dan juga Elle. Namun di sini Timo belum merasa puas karena dari 54 bocil itu tidak ada kakak perempuan Miguel yang sedang ia cari. Mendengar hal tersebut, George berjanji akan menginterogasi semua sindikat yang tertangkap untuk mendapatkan informasi di mana kakak Miguel sekarang. That's the sound of freedom. Keesokan harinya, George mendatangi Timo beserta Vampiro dan mengatakan kalau semalam ia sudah menginterogasi semua sindikat. George menjelaskan kalau kakak Miguel telah dijual kepada seorang mantan tentara yang kini menjadi ketua pemberontak di desa terpencil yang ada di tengah hutan. Tidak ada satupun orang yang berani masuk ke desa tersebut, sehingga George menyarankan Timo agar sebaiknya tidak pergi ke sana. Vampiro yang merupakan mantan bos mafia tentu ia tahu dengan desa tersebut dan ia mempunyai ide agar mereka bisa masuk ke sana, yaitu dengan cara menyamar menjadi tim medis yang akan memberikan pengobatan gratis untuk semua warga lokal. Hanya dengan cara itulah mereka bisa masuk ke sana karena di sana tidak ada dokter ataupun mantri. Mendengar hal tersebut, Timo langsung bersemangat dan ia memutuskan untuk pergi ke desa tersebut di keesokan hari. Keesokan harinya terlihat Timo yang diantar oleh Vampiro dan George untuk pergi ke desa terpencil itu. Namun George dan Vampiro hanya akan menunggu Timo di perbatasan. Sebab jika mereka berdua ikut masuk, maka si ketua pemberontak itu akan mengenalinya. Kemudian Timo, Vampiro, dan George bermalam di tepi sungai perbatasan sebelum besok pagi Timo memulai misinya. Pagi harinya Timo diantar oleh Vampiro untuk menyusuri sungai menggunakan perahu. Namun ketika di tengah perjalanan mereka dikepung oleh kelompok pemberontak dan langsung menghentikan perahunya. Untungnya kelompok pemberontak itu tidak mengenali Vampiro sehingga Timo langsung mengatakan kalau mereka adalah tim medis yang akan memberikan pengobatan gratis kepada warga lokal. Mendengar hal tersebut, kelompok pemberontak itu hanya mengizinkan satu orang saja yang masuk, sehingga Timo langsung mengacungkan dirinya. Pada akhirnya Timo dibawa oleh mereka sedangkan Vampiro akan kembali ke tepi sungai di perbatasan. Sesampainya di sana terlihat banyak sekali budak yang sedang dipekerjakan secara paksa untuk memanen daun haram. Hingga tak lama kemudian Timo bertemu dengan si ketua pemberontak yang membeli kakak Miguel ini orangnya.
Di sini si ketua pemberontak menanyakan apa tujuan Timo datang ke sini. Timo memberikan surat tugas palsunya sambil mengatakan kalau ia diperintah untuk memberikan pengobatan secara gratis ke semua warga di desa ini. Namun si ketua pemberontak malah membakar surat tugas itu dan mengatakan kalau semua warga di sini tidak membutuhkan pengobatan. Timo pun langsung diusir dan jika ia menginjak desa ini lagi maka dipastikan nyawa Timo tidak akan selamat. Hingga ketika Timo akan pergi tak sengaja ia berpapasan dengan satu bocil wanita yaitu kakak Miguel. Di sini Timo memberikan isyarat kepada kakak Miguel kalau dirinya akan menyelamatkannya. Kemudian Timo bersembunyi sambil menunggu malam hari karena dirinya akan memulai aksinya nanti malam. Malam hari pun tiba dan terlihat Timo sedang mengawasi si ketua pemberontak yang sedang melakukan pesta. Dirasa kondisi sudah cukup aman, Timo langsung menyelinap ke kamar kakak Miguel dan membangunkannya. Namun bocil itu malah berteriak karena mengira kalau Timo akan melakukan hal tidak senonoh. Teriakan itu sampai terdengar oleh si ketua pemberontak sehingga ia langsung masuk untuk melihatnya. Beruntung Timo sudah bersembunyi di kolong ranjang dan kakak Miguel mengatakan kalau dirinya hanya sedang mimpi buruk. Kemudian si ketua pemberontak malah berniat akan melakukan hal tidak senonoh kepada kakak Miguel. Timo yang melihat hal tersebut tak bisa lagi menahan emosinya dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi si ketua pemberontak, Timo langsung membawa kakak Miguel pergi dari desa tersebut. Tak lama para anak buah si ketua pemberontak baru menyadari kalau ketua mereka telah dihabisi Timo sehingga mereka langsung pergi ke arah sungai untuk mengejar Timo. Namun untungnya Timo sudah menaiki perahu dan menuju ke tepi sungai perbatasan. Pada akhirnya Timo berhasil sampai di tepi sungai perbatasan dan langsung kabur menggunakan mobil bersama George dan Vampiro. Terlihat Timo yang sangat bahagia karena kini ia telah berhasil menyelamatkan kakak Miguel dari predator anak. Keesokan harinya terlihat kakak Miguel yang kembali bertemu dengan Miguel dan ayahnya. Terlihat mereka yang menangis haru setelah berhasil selamat dari kejadian kejam yang menimpanya. Timo sendiri tidak berhenti sampai di sini karena ia terus saja menangkap para sindikat-sindikat perdagangan manusia meskipun ia sudah tidak bekerja di kepolisian lagi. Di akhir film memperlihatkan Timo yang kembali ke Amerika lalu ia pun mengajukan undang-undang bekerja sama internasional demi bisa menangkap lebih banyak lagi manusia-manusia laknat itu. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.